Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah hari perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila kau memberi sedekah, janganlah kau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Sesungguhnya berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, satu hal yang sangat khas di dalam liturgi Rabu Agung adalah penerimaan Allah yang sebentar lagi akan dilakukan. Dan hal itulah yang hari ini ketika saya merenungkan lagi Ekaristi kita, liturgi Rabu Agung ini menjadi hal yang begitu menarik bagi saya. Mengapa? Simbol apakah abu itu atau debu itu? Anda ingat ketika nanti Projakor atau Romo memberikan abu itu, dari Anda biasanya diikuti oleh satu kalimat, yaitu bertobatlah dan percayalah pada Injil. Atau juga ada formula yang lain yang dulu sering juga digunakan, engkau manusia berasal dari debu dan akan kembali ke debu. Itulah hal yang menarik dari penerimaan abu itu, karena abu atau debu itu menjadi simbol dari kemanusiaan kita yang ditawarkan untuk kita renungkan hari ini. Menyimbolkan apa abu atau debu itu? Menyimbolkan kerapuhan kita sebagai manusia, bahwa kita manusia ternyata masih memiliki kelemahan. Seperti debu itu yang rapuh, ditiup angin pun dia akan segera terbang. Tidak memiliki bobot, tidak memiliki kekuatan, mudah terombang-ambing dan mudah hilang begitu saja. Lalu apa pentingnya kita merenungkan hari ini di awal masa Prapaskah ini, bahwa kita merenungkan kerapuhan kita sebagai manusia, kelemahan kita sebagai manusia? Persis karena ada hal-hal yang penting di situ. Yang pertama adalah karena kita kadang-kadang atau sering lupa pada kerapuhan itu. Orang modern seperti kita sedemikian terbuai kadang-kadang oleh berbagai kemampuan yang kita miliki, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kita juga berada di suasana situasi masyarakat mungkin yang menuntut kita untuk selalu tampil prima, dan memang begitulah tuntutan yang ditawarkan kepada kita. Harus memiliki performa yang baik di tempat kerja, harus sedemikian produktif, penampilan fisik pun harus selalu glowing sekarang dengan berbagai macam produk yang bisa membantu kita. Memang sedemikian adanya, dan itu tidak salah. Tetapi kadang-kadang hal itu pun membuat kita lupa bahwa kita, identitas kita, kemanusiaan kita tetap memiliki kerapuhan, tetap memiliki kelemahannya, di samping segala kemampuan yang juga dianugerahkan kepada kita. Kerapuhan apa yang paling mendasar yang diminta untuk kita renungkan mulai dari hari ini sampai 40 hari ke depan selama masa Prapaskah ini, yaitu kerapuhan, kelemahan kita untuk cenderung berdosa, untuk cenderung melakukan kesalahan-kesalahan. Dan dosa itu adalah persis lupa bahwa yang utama adalah menerima kasih atau nafas ilahi. Apa maksudnya? Anda ingat di kitab Kejadian, gambaran debu itu menggambarkan bagaimana manusia
membuat debu itu menjadi manusia seperti kita hari ini adalah nafas kehidupan yang diberikan oleh Allah sendiri. Dan malahan kita lupa bahwa yang utama adalah bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada yang memberi nafas kehidupan itu, yaitu Allah sendiri. Dan itulah kecenderungan dosa. Ketika kita tidak memberi tempat, tidak membuka diri kepada kebaikan, kepada keselamatan yang datang dari Allah sendiri, dan malahan memilih jalan-jalan kita sendiri. Dan persis itulah yang ingin kita lakukan sepanjang masa Prapaskah ini. Maka kalau formula yang pertama tadi ketika menerima aku dikatakan manusia berasal dari debu dan akan kembali ke debu, mengingatkan kerapuhan kita sebagai manusia, dan kerapuhan itu ditandai oleh kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Formula yang kedua mengajak kita untuk bertobat, untuk mendekatkan lagi kepada nafas Allah yang memberi kehidupan. Maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah yang dikatakan. Dan itulah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, apa yang kita mulai hari ini selama 40 hari ke depan. Seperti Yesus yang di padang gurun 40 hari 40 malam mempersiapkan diri sebelum memulai masa tugasnya di dunia, misinya di dunia, kita pun selama 40 hari 40 malam akan bersama-sama dengan seluruh umat beriman sesama kita mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah, misa iman yang tertinggi. Maka proses disitulah kita diminta untuk menghayati masa Prapaskah ini. Anggaplah masa Prapaskah ini sebagai masa retret Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Dan retret adalah bulan madu Anda bersama Allah. Karena disitulah Anda semua, kita semua akan pelan-pelan dengan merendahkan diri, mengakui diri sebagai debu yang rapuh dan lemah itu, berusaha perlahan-lahan lagi membuka diri pada kasih Allah, membuka diri pada nafas yang diberikan Allah kepada kita. Kalau selama ini kita malahan memilih untuk menghirup udara yang toksik, yang polutif, maka di dalam masa bulan madu dengan Allah ini, marilah kita menghirup udara yang datang dari nafas Allah sendiri. Itulah masa Prapaskah, masa persiapan kita, masa retret kita, masa bulan madu kita dengan Allah sendiri. Dan semuanya itu dilaksanakan di dalam keintiman hati kita. Maka Injil tadi mengatakan kita tidak perlu keluar-keluar melakukan ini itu, tetapi kita masuk ke dalam batin kita dengan berpuasa, bertantang, melakukan amal kasih untuk sesama yang membutuhkan. Andainya surat gembala yang kita tinggalkan hari Minggu kemarin dan uskup kita memberikan indikasi tentang bagaimana hal-hal yang perlu kita lakukan selama masa Prapaskah itu. Bacalah kembali surat gembala itu sebagai bahan retret, bahan bulan madu kita bersama Allah sepanjang masa Prapaskah ini. Dan lakukanlah hal-hal yang diindikasikan oleh uskup kita, pimpinan gembala kita itu. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah dengan gembira hati kita menyambut masa Prapaskah ini, masa yang sangat penting ini, masa di mana kita merendahkan diri dengan mengakui bahwa kita hanyalah aku dan debu yang cenderung berdosa, dan dengan rendah hati kita mau membuka diri lagi untuk mendekat kepada Allah lagi dengan berpuasa, bertantang, melakukan tindakan kesalahan lainnya, dan juga dengan berpartisipasi untuk membantu sesama kita, terutama mereka yang terpinggirkan seperti diminta oleh uskup kita. Semoga masa retret Anda ini selama 40 hari ke depan benar-benar menjadi masa bulan madu Anda semua bersama Allah. Dan dengan demikian kita nanti akan menyambut pekan suci dan menyambut hari suci, di mana misteri utama iman kita, kematian dan kebangkitan Kristus, diwartakan kepada kita, kita bisa menyambutnya dengan
sikap yang lebih pantas dan sungguh-sungguh mendalam. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada